Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam pembahasan kuis Axel TPB terkait dengan kuis fisika. Nah, di mana pada bahasan kali ini kita akan mengangkat topik terkait rangkaian listrik pada arus arah. Oke, jadi di soal dijelaskan bahwa sebuah rangkaian memiliki beberapa resistor atau resistansi, di mana besar-besar resistansinya dihubungkan dengan kalimat 2R1 sama dengan 2R2, sama dengan R3 sama dengan 2R4, sama dengan R5 sama dengan 3R6, sama dengan 3R7 sama dengan 3R8, sama dengan 12 ohm. Nah, kemudian di dalam rangkaian tersebut bisa kita lihat terdapat dua GGL, yakni GGL1 dan GGL2. Kita ditanya nih, tentukan besar arus yang melalui R6 dan R5. Berarti R6 itu di sebelah sini, gitu kan? R5 yang di sebelah sini. Oke, jadi pertama-tama karena rangkaian ini memuat lebih dari dua loop dan kita biasa menggunakan analisis multi loop pada dua loop, maka kita akan coba sederhanakan. Yang kita sederhanakan adalah rangkaian resistor mulai dari R1, R2, R6, R7 dan R8. Kita akan ganti dan kita akan bentuk menjadi satu buah R yang ekuivalen seperti itu. Oke, pertama-tama aku akan mencari R yang ekuivalen untuk R8 dan R7, di mana keduanya dirangkai secara paralel, maka 1 per R87 sama dengan 1 per R8 ditambah dengan 1 per R7, atau berarti sama dengan R8-nya itu 4 ya. 1 per 4 ditambah R7-nya juga 4. 1 per 4. Hasilnya berarti kan 2 per 4. Sehingga dari sini aku ketemu bahwa R87-nya itu sama dengan 4 per 2 ya, kita balik. Atau 2 ohm. Nah, R8 per 7 ini kemudian kita rangkai nih sama R1 dan R2 secara seri. Berarti R total sementara itu sama dengan R1, kita tambah dengan R2, kita tambah dengan R87. Nah, seperti ini. Atau berarti sama dengan R1-nya 6, terus R2-nya juga 6, kemudian R87 2. Berarti ini hasilnya adalah 14 ohm. Oke. Nah, kemudian R1, R2, R87 yang ekuivalen kita akan rangkai dengan R6 secara paralel. Sehingga kita tuliskan RT seper RT gitu ya, ditambah seper R6 itu sama dengan seper R ekuivalen. Nah, dari sini kita dapatkan berarti seper 14 ditambah R6-nya itu 4 ya. Jadi 1 per 4. Ini kita bikin jadi 28 aja. Di sini 2, di sini 7. Nah, nanti 9 per 28. Nah, dari sini aku tahu, oh berarti R ekuivalen dari rangkaian 1, 2, 8, 7, 6. Kita bisa tuliskan sama dengan 28 dibagi 9. Nilainya kurang lebih 3,11 ohm. Nah, apa gunanya R ekuivalen ini? Jadi rangkaian di atas kita bisa sederhanakan nih. Jadi kita bisa potong seolah-olah kita hanya memiliki rangkaian seperti ini aja. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa di sini kita bisa ganti dengan R ekuivalen gitu ya. Dan nilai-nilai rangkaian lainnya seperti ini tetap ya, R3 juga tetap, R4, I1, terus kemudian R5 juga ada, di mana satu resistor yang ekuivalen ini mengganti posisi kelima resistor yang lain yang tadi belum kita sebutkan. Nah, dari sini baru analisis loop, perhitungan multi loop kita bisa kerjakan, di mana perhitungan potensial-potensial di setiap titik yang ada di dalam rangkaian multi loop bisa kita hitung menggunakan aturan loop, di mana dikatakan bahwa hasil penjumlahan saat kita melakukan perjalanan mengelilingi satu loop dari beda-beda atau dari potensial-potensial yang kita temukan itu sama dengan 0. Terus ketika kita temukan itu maksudnya adalah ditemukan ketika kita melakukan perjalanan fiktif di dalam rangkaian, kita menemui dua
peranti, bisa resistor, resistansi, atau GGL. Nah, saat kita menemui resistor, dikatakan bahwa jika arus yang melewati resistor tersebut searah dengan arah perjalanan kita, maka potensial yang timbul adalah sebesar minus I dikalikan resistor yang dilewati. Tapi, pada saat ketemu dengan GGL, saat arah perjalanan kita searah dengan arah pompa muatan, di sini pompa muatan berarti yang di sebelah sini, maka nilai potensial yang muncul adalah sebesar plus GGL1. Nah, dari situ berarti aku ingin tetapkan karena sudah diinisiasi bahwa besarnya ini I1 ya, setelah ditulis namanya I1, berarti I1 ke arah sana. Nah, mungkin gara-gara arah pompa muatan GGL2 ke sana, aku tetapkan, nah di sebelah sini mungkin I2, berarti aku bisa juga tetapkan I yang ke sebelah sana ini I3. Nah, dengan demikian aku mempertimbangkan bahwa oke, kita akan pilih arah perjalanan yang sama untuk kedua loop. Nah, sama-sama seperti ini. Ini adalah arah perjalanan yang counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk kita memulai perjalanan, biasakan untuk terlebih dahulu menentukan titik-titik yang kita jadikan awal dan akhir perjalanan. Kita asumsikan di titik tersebut ada potensialnya, lalu baru mulai kita hitung. Oke, berarti untuk rangkaian di loop 1, kita bisa melakukan perjalanan dari A, potensial A, seperti ini. Terus kemudian dia menabrak R ekuivalen, ya kan, perjalanan kita kalau secara counterclockwise. Di mana arah arus I3 yang melalui R ekuivalen itu searah dengan arah perjalanan. Berarti potensial yang muncul adalah sebesar minus ya. Nah, seperti ini, minus I3 R ekuivalen. Ya, seperti itu. Kemudian perjalanan dilanjutkan, lalu ketemu GGL1. Nah, ketemu GGL1 yang di sebelah sini. Pada saat ketemu GGL1, arah pompa muatannya searah dengan arah perjalanan. Berarti plus GGL1. Perjalanan dilanjutkan, lalu kita ketemu dengan R3, di mana R3 dilalui arus I3 dengan arah perjalanan searah arus. Berarti potensial yang muncul juga negatif ya, I3, R3. Nah, ini sama dengan VA, kita katakan seperti itu. Nah, jadi kita nanti akan mengeliminasi faktor VA, di mana diperoleh O berarti GGL1 itu nilainya sama kayak I3 dikalikan dengan R ekuivalen ditambah dengan R3. Nah, seperti ini. Sehingga mungkin kita bisa simpulkan O berarti I3 itu sama dengan GGL1 dibagi dengan R ekuivalen seperti ini ditambah dengan R3. Nah, berapakah GGL1-nya? GGL1-nya 12 ya, dibagi 3,1 tadi, ditambah R3. R3-nya 12. Nah, ini nanti hasilnya ditemukan 12 dibagi 15,1. Itu 0,794 ampere. Nah, nilai 0,79 ampere 794 ampere ini sekaligus menjawab arus yang melalui R berapa nih? R6. Nah, karena R6 kan posisinya di sini. Karena dia pasti dilalui oleh arus seperti apa itu namanya? Arus senilai 0,794 ampere ini juga. Oke, terus berarti yang berikutnya di loop 2. Nah, di loop 2 kita berarti akan melakukan perjalanan mulai dari B ya. Berarti VB, terus kemudian kita ketemu R4, di mana arus I2 searah dengan arah perjalanan, berarti minus I2 R4, seperti ini. Perjalanan dilanjutkan, kali ini bertemu GGL1. Cuman arah perjalanan kita ke bawah, arah pompa muatan GGL1 kan ke atas ya, seperti yang tertera di sini. Berarti potensial yang ditangkap bukan plus, melainkan minus GGL1. Kemudian bergerak lagi, ketemu GGL2. Ketika arah perjalanan kita searah pompa muatan, berarti potensial yang timbul positif. Bergerak lagi ketemu R5, di mana I2 yang melalui R5 itu searah gitu ya, searah dengan arah perjalanan, berarti potensial yang timbul negatif. I2 R5 nanti hasilnya sama dengan potensial di B. Nah, gitu. Terus kita eliminasi. Oh, berarti dari sini kita ketemu bahwasanya I2 GGL2 dikurangi GGL1 itu sama dengan I2 dikalikan R4 ditambah R5. Nah, seperti ini.
Sehingga apa? Sehingga GGL2 atau arus 2, sorry, itu sama dengan GGL2 min GGL1 per R4 tambah R5. Atau sama dengan 24 volt dikurangi 12 volt dibagi R4-nya itu 6, ya, ditambah R5-nya itu adalah 12. Berarti sama dengan 12 per 18 atau sama dengan 2 per 3 atau kita bisa tuliskan juga sama dengan 0,667 ampere. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, nilai arus yang melalui R5 adalah 0,667 ampere. Nah, seperti itu. Jadi, itu tadi adalah jawaban atas soal kuis Axel Fisika yang keempat. Buat kalian yang ingin tahu pembahasan selengkapnya kuis Axel, kalian bisa cek selengkapnya di Instagram Axel TPB atau di YouTube Axel TPB. Nah, sampai jumpa untuk video berikutnya. Terima kasih.